Pupuk dasar untuk tanaman cabai. Halo guys, teman semuanya, subscriber semuanya, terima kasih sudah mengklik dan menyimak video ini. Usahakan sampai ditonton sampai habis ya guys, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dilimpahkan rezekinya, disehatkan, amin. Namun sebelum melanjutkan, kawan semuanya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Nah, apa saja sih yang bisa dijadikan pupuk dasar untuk tanaman cabai tersebut? Alas saya ya guys, khususnya yang bisa membuat tanaman cabai kita bisa tumbuh berkembang dengan baik dan juga bisa diharapkan panennya dan juga bisa tumbuh lebih cepat ya guys. Terutama itu agar sehat, kuat batangnya dan terhindar dari hama dan penyakit, sehingga unsur hara yang terkandung dalam pupuk untuk pupuk dasar di tanaman cabai ini bisa diharapkan guys. Jadi selain kita membeli online ya untuk membuat pupuk dasar untuk tanaman cabai tersebut, kita bisa menggunakan pupuk yang ada di rumah. Jadi sebelum kita menggunakan pupuk itu, pupuk ini ya guys, selain menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik cair, kita bisa menggunakan pupuk yang ada di rumah kita terlebih dahulu untuk memangkas biaya juga, dan juga untuk nutrisi dan pertumbuhan alaminya juga akan terserap oleh tanaman cabai tersebut. Selain kita menggunakan dari pupuk pabrikan seperti itu guys, jadi kita bisa memanfaatkan sebuah pupuk yang ada di rumah terlebih dahulu sebelum kita membelinya guys. Selain menghemat biaya, juga untuk unsur alaminya bisa terserap oleh tanaman cabai ataupun cabai rawit itu sendiri guys. Nah, namun pupuk apa sajakah yang bagus untuk tanaman cabai ataupun cabai rawit tersebut? Itu adalah pupuk dasarnya ya guys. Yang suka saya pakai alas saya di rumah untuk perkebunan pertanian saya. Ya, khususnya yang saya gunakan adalah untuk pupuk dasar di tanaman cabai ataupun cabai rawit tersebut adalah menggunakan dari pupuk kandang ataupun pupuk kompos terlebih dahulu guys, ataupun pupuk dari bahan-bahan organik hasil tumbuhan yang bisa misalkan yaitu adalah daun kering ya, seperti itu pupuk kompos untuk menanam dari benih terlebih dahulu guys, seperti itu sebelum kita menggunakan pupuk kimia, karena pupuk kandang ini merupakan pupuk yang bagus sebelum kita menggunakan pupuk dari kimia tersebut. Nah, jadi selain kita sebelum menggunakan untuk pemupukan dasar di tanaman cabai tersebut, alangkah baiknya dari pupuk kandang ataupun pupuk kompos tersebut harus melalui proses fermentasi. Yang berikut ini cara fermentasi kotoran dari pupuk kandang kotoran kambing guys. Cara membuat pupuk organik dari kotoran kambing. Di video kali ini saya membuat pupuk dari kotoran kambing tersebut serta cara dan fungsinya. Pupuk dari kotoran kambing bukan hanya dibuat sebagai pupuk dasar ataupun pupuk padat saja, tetapi pupuk organik dari kotoran kambing bisa dibikin pupuk organik cair. Kotoran hewan kambing ternyata bisa diolah menjadi pupuk organik. Akan tetapi kotoran kambing perlu diolah dengan benar sebelum digunakan. Pasalnya kotoran kambing yang masih segar mengandung amoniak yang tinggi sehingga bersifat panas. Hal tersebut bisa membuat tanaman terbakar. Maka dari itu kotoran kambing perlu proses fermentasi sebelum digunakan sebagai pupuk. Proses fermentasi juga berguna untuk mematikan biji gulma maupun patogen penyebab penyakit tanaman yang mungkin masih terdapat di dalam kohek tersebut. Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum membuat pupuk dari kotoran kambing yaitu memisahkan kotoran kambing dengan benda asing seperti batu, plastik, kayu, dan lain sebagainya. Saat melakukan penyortiran, lakukan juga proses penggemburan. Tujuan dari proses ini yaitu agar kotoran kambing tidak menggumpal sehingga proses fermentasi menjadi lebih cepat. Setelah itu, hamparkan kotoran kambing di atas alas. Nah, pertama-tama kita tuangkan terlebih dahulu dari kotoran kambing tersebut di atas terpal, kemudian kita sortir manual. Bisa melakukan pengayakan ataupun disortir manual, kita pisahkan dari benda asing.
termasuk dari sisa rumput, bekas genting, dan juga sisa ranting-ranting kita bersihkan. Tujuan ini agar nanti setelah proses fermentasi kotoran kambing tersebut tidak menggumpal. Menyiapkan starter. Pemberian starter bertujuan agar proses fermentasi semakin cepat. Starter yang biasanya digunakan yaitu E4. Dosis E4 yang diberikan pada pembuatan pupuk kotoran kambing yaitu 2 tutup botol E4 atau 24 ml untuk dilarutkan ke dalam air sebanyak 5 liter. Nah, itu untuk dosis besarnya ya kawan. Jadi saya menggunakan hanya takaran 1 liter saja, jadi ini keperluannya juga sedikit sekali. Kalau banyak juga seperti itu tadi ya untuk pemakaiannya. Setelah itu tambahkan juga molase atau bisa digantikan dengan tetes tebu, gula pasir atau gula merah sebanyak kurang lebih 100 mg. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, lalu semprotkan di atas hamparan kotoran kambing tersebut. Nah, kita masukkan sebuah gula putih. Kalau tidak ada molase, kita bisa menggunakan dari gula putih, gula merah ya kawan. Kita masukkan ke dalam cairannya tersebut. Kemudian kita tak lupa juga untuk memasukkan sebuah cairan larutan penguraian yaitu cairan E4. Kita masukkan ke dalam cairan tersebut. Jadi fungsi gula itu untuk makanan dari mikroorganismenya. Kita aduk sampai benar-benar merata dari ketiga bahan ini. Nah, juga kita siapkan sebuah alat penyemprot ataupun untuk penyemprotan bisa menggunakan tangki ataupun semprot tangan juga bisa kawan. Kita masukkan bisa menggunakan corong agar lebih mudah ke dalam penyemprotannya. Nah, cairan tersebut sudah siap untuk kita semprotkan di atas hamparan kotoran kambing tersebut. Kita semprotkan terlebih dahulu sampai benar-benar merata dari cairan penguraian ataupun cairan starter ini. Kemudian sembari menyemprotkan kita aduk-aduk. Pastikan proses penyemprotan dilakukan secara merata dengan tingkat kebasahan 30-40%. Jadi jangan sampai basah ya kawan. Jadi harus benar agak basah, jadi antara 30-40% dari basah kotoran kambing tersebut. Kemudian penyimpanan. Setelah pemberian starter, kotoran kambing disimpan pada karung. Pengisian karung tidak boleh terlalu penuh. Kemudian karung diikat dengan tali lalu ditempatkan di area yang ternaungi. Lakukan pengecekan setelah 2 minggu dengan membuka tali karung tersebut. Nah, jika sudah kita penyemprotan dan pengadukannya sudah selesai, kita masukkan ke dalam kantong plastik. Saya menggunakan takaran sedikit, jadi menggunakan kantong plastik pun sangat cukup sekali. Kemudian ikat sampai rapat. Nah, jadi selain saya dari menggunakan pupuk dasar untuk tanaman cabai tersebut dari pupuk kandang ini, saya juga bisa menggunakan dari untuk tanaman pertanian lainnya guys, termasuk dari tanaman bawang, kemudian juga tanaman sayuran, tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan juga tanaman hias juga bisa guys, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja dari pembahasan pupuk dasar untuk tanaman cabai tersebut. Terima kasih sudah menonton, klik share dan subscribe, dan nantikan video saya berikutnya.